Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang reproduksi karya ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Nugrahati Sis Mulyasih, SB, SPD, MPD dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Anggota kelompok 12 yaitu Ratna Sukmaningrum dengan NIM 4401 421068, Delia Nurhaliza Nutri dengan NIM 4401 421082, Mazida Nurmania Rizky dengan NIM 4401 421096, Ria Masari Tumanggor dengan NIM 4401 421110, dan Ilona Nabila Putri dengan NIM 5111421027. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ria Masari Tumanggor. Baik, terima kasih buat Saudari Dewi Ratna karena kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian reproduksi karya ilmiah. Apa itu reproduksi karya ilmiah? Reproduksi karya ilmiah merupakan bentuk karya ilmiah yang disusun atas dasar karya ilmiah yang telah ada. Bentuk-bentuk reproduksi karya ilmiah antara lain ada ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis. Selanjutnya resensi, kemudian tinjauan pustaka, kemudian kajian teori, dan kerangka berpikir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis. Nah, pengertian ringkasan. Ringkasan atau percis merupakan salah satu bentuk karangan ilmiah singkat yang berasal dari karangan ilmiah yang panjang. Ringkasan merupakan suatu keterampilan mengadakan reproduksi dari karya ilmiah yang sudah ada. Ringkasan sebagai hasil meringkas harus sama dengan karangan aslinya, sehingga struktur, gaya, bahasa, dan kelengkapan unsur ringkasan harus sama dengan karangan aslinya. Next. Nah, berikut ini langkah-langkah untuk membuat ringkasan. Yang pertama, membaca sumber bacaan. Pahami isi bacaan dan beri tanda penting setiap pembahasan yang penting, serta keterkaitan antara judul bab dan subjudul. Yang kedua, mencatat gagasan utama setelah membaca. Tulislah bagian bacaan penting yang sudah dipahami dan berpedoman pada judul serta daftar isi pada buku. Yang ketiga, menulis atau menyusun ringkasan. Penulisan ringkasan harus sesuai dengan naskah asli dan diurutkan sesuai paragraf berdasarkan gagasan utama atau pokok. Buatlah tulisan yang ringkas dan mudah dipahami. Yang keempat, evaluasi ringkasan. Setelah membuat ringkasan, periksa kembali dengan membaca naskah asli. Hal ini untuk menghindari jika ada kesalahan dari naskah asli. Yang selanjutnya, pengertian ikhtisar. Ikhtisar adalah teknik memproduksi karya yang telah ada dengan menggunakan bahasa sendiri, menggunakan gaya bahasa, struktur penyajian, dan sudut pandang penulis ikhtisar. Penulis ikhtisar dapat memilih pokok-pokok yang dianggap penting untuk disajikan dalam ikhtisar. Bagian-bagian yang dianggap kurang penting atau kurang menunjang dapat ditinggalkan. Langkah-langkah membuat ikhtisar yaitu yang pertama, membaca teks maupun naskah dengan keseluruhan. Yang kedua, mencatat di bagian gagasan maupun ide utama yang penting dalam penggunaan kata-kata sendiri. Yang ketiga, membuat susunan kerangka pada tulisan. Yang keempat, mulai menulis ikhtisar. Yang kelima, mengecek ulang gagasan asli dari tulisan tersebut. Yang keenam, melakukan koreksi kembali pada kesalahan bahasa. Selanjutnya yaitu pengertian sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan dan atau ikhtisar yang pada umumnya diterapkan untuk karya naratif, baik fiksi maupun non-fiksi. Dalam media masa sekarang ini, sering ditemukan sinopsis film, sinopsis novel, maupun sinopsis drama. Langkah-langkah membuat sinopsis, yaitu yang pertama, membaca terlebih dahulu naskah aslinya, atau melihat film yang akan dibuat sinopsis. Hal ini penting agar penulis mengetahui gambaran secara umum. Yang kedua, mencatat gagasan pokok. Tulislah tema dari cerita yang akan dibuat. Sinopsis, alur cerita seperti tempat dan waktu sebuah peristiwa, serta tokoh cerita. Yang ketiga,
menulis ringkasan sesuai dengan gagasan utama yang ditemukan atau merangkum catatan gagasan pokok. Yang keempat, memilih kata yang mudah dipahami, efektif, dan menarik agar cerita singkat tersebut tetap bisa menggambarkan cerita aslinya. Yang kelima, tidak menulis dialog atau monolog tokoh, dibuat tidak boleh menyimpang dari isi cerita secara utuh. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Delia Nurhaliza Nurti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resensi. Pengertian resensi yang pertama secara etimologi. Resensi ini berasal dari bahasa Belanda resensie serta bahasa Latin resensio, recensere atau juga rider yang mempunyai arti mengulas kembali atau juga melihat kembali. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah review. Lalu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi ini diartikan ialah sebagai pertimbangan atau juga pembicaraan dan ulasan mengenai buku. Pengertian resensi menurut para ahli yang pertama, menurut Panuti Sujiman, resensi merupakan suatu hasil pembahasan juga penilaian yang pendek mengenai suatu karya tulis. Konteks ini memberi arti penilaian, mengungkapkan dengan secara sekilas, membahas, atau juga mengkritik buku. Lalu menurut Ei Sulastri dan kawan-kawan, istilah resensi ini berasal dari bahasa Belanda resensie yang memiliki arti kupasan atau pembahasan. Jadi, pengertian resensi merupakan suatu kupasan atau pembahasan mengenai buku, film, atau drama yang biasanya disiarkan dengan melalui media massa seperti surat kabar atau juga majalah. Lalu menurut Saryono, resensi merupakan sebuah tulisan berupa esai, juga bukan merupakan bagian sebuah ulasan yang lebih besar mengenai sebuah buku. Isinya ialah laporan, ulasan, dan juga pertimbangan bermanfaat tidaknya, benar salahnya, baik buruknya, kuat lemahnya, argumentatif atau tidaknya buku tersebut. Tulisan tersebut didukung dengan ilustrasi buku yang diresensi, baik itu berupa foto buku atau juga fotokopi sampul buku. Lalu ada tujuan pembuatan resensi. Tujuan pembuatan resensi yang pertama, untuk menyampaikan informasi kepada pembaca, apakah sebuah karya patut mendapatkan sambutan yang baik atau tidak. Yang kedua, menunjukkan kepada pembaca apakah sebuah buku ini layak untuk dibaca atau tidak. Dan yang ketiga, memberitahukan kepada pembaca perihal buku-buku baru dan ulasan kelebihan atau kekurangan buku tersebut. Lalu ada sasaran-sasaran resensi. Yang pertama, pokok-pokok yang dapat dijadikan sasaran penilaian sebuah buku atau sebuah karya terbagi menjadi 3. Ada latar belakang, macam atau jenis buku, dan keunggulan buku. Lalu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun resensi, yaitu jenis buku. Sebuah resensi harus memberikan informasi tentang buku, fiksi atau non-fiksi. Yang kedua, keunggulan dan kelemahan buku. Yang ketiga, nilai buku. Resensi harus mampu menampilkan segi keunggulan dan kelemahan buku. Bila hal ini tidak dilakukan, misi tujuan pembuatan resensi tidak akan tercapai. Dan yang terakhir, tujuan pengarang. Memahami tujuan pengarang dengan melihat di pendahuluan atau di pengantar. Lalu ada syarat dan kriteria buku yang akan diresensi. Syarat dan kriteria buku yang akan diresensi untuk keperluan media massa adalah sebagai berikut. Yang pertama, buku yang akan diresensi sebaiknya adalah buku baru. Hal ini dilakukan karena media massa mementingkan aspek aktualitas. Lalu, buku yang akan diresensi sebaiknya buku yang baik dan layak dibaca. Pengelola media massa juga tidak akan membuat resensi untuk buku yang kurang baik, karena masih banyak buku yang lebih bermutu dan berkualitas. Lalu, isi buku yang akan diresensi sebaiknya dianggap penting untuk diketahui pembaca atau masyarakat. Dan yang terakhir, sebaiknya topik atau tema buku yang akan diresensi memiliki kerelevanan dengan konteks situasi yang berkembang. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan presentasikan tentang tinjauan pustaka. Pengertian tinjauan pustaka.
Tinjauan pustaka merupakan kegiatan peninjauan kembali atau review suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian. Untuk pengertian tinjauan pustaka menurut para ahli, yang pertama, menurut Creswell, menyebut tinjauan pustaka sebagai kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan dalam tahapan awal penelitian, bahkan sebelum merancang proposal penelitian. Yang kedua, menurut Liddy, mengartikan tinjauan pustaka sebagai uraian yang berisi tentang ungkapan tentang penelitian sebelumnya dan kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, menurut Gandas, mendefinisikan bahwa tinjauan pustaka sebagai bab khusus yang membahas tentang kajian mengenai suatu teori terhadap judul atau topik penelitian yang dilakukan. Ia menambahkan bahwa tinjauan pustaka memiliki fungsi hipotesis atau fungsi menguji kebenaran teori dalam penelitian. Selanjutnya, yaitu menurut Meliansyah, mengartikan bahwa tinjauan pustaka sebagai sebuah kegiatan mencari, membaca, dan menelaah laporan penelitian serta bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, yaitu fungsi dari tinjauan pustaka. Fungsi dari tinjauan pustaka menurut Krasteter dan Heisler sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tinjauan pustaka berfungsi untuk mengkaji sejarah permasalahan. Yang kedua, membantu peneliti untuk mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Yang ketiga, membantu peneliti untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Yang keempat, menghindari adanya duplikasi penelitian. Yang kelima, membantu peneliti menunjang perumusan masalah. Yang keenam, membantu mencari teori atau konsep atau generalisasi yang dapat digunakan sebagai landasan atau kerangka teori bagi penelitian yang dilakukan. Yang ketujuh, membantu menemukan metodologi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kedelapan, memudahkan untuk membandingkan antara fakta di lapangan dengan teori yang ada. Selanjutnya, yaitu unsur-unsur tinjauan pustaka. Dalam penulisan tinjauan pustaka, terdapat beberapa unsur-unsur yang termuat, yaitu yang pertama, evaluasi serta kutipan mengenai bidang ilmu atau topik yang sedang diteliti. Yang kedua, usaha peneliti untuk menghubungkan hasil karya yang ditinjau dengan penelitian sendiri, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, kriteria dalam penulisan tinjauan pustaka. Yang pertama, yaitu kemutakhiran atau resensi. Aspek ini berkaitan dengan penggunaan sumber bacaan yang up-to-date, mengingat sifat penelitian yang selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua, relevansi. Aspek ini menekankan pada keterkaitan sumber bacaan dengan masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka harus berkaitan dengan teori yang mendasari penelitian dan topik penelitian yang diteliti. Yang ketiga, bobot ilmiah. Sumber kepustakaan yang dicantumkan pada tinjauan pustaka tidak bisa dipilih begitu saja. Literatur serta sumber lain yang digunakan haruslah merupakan referensi yang memiliki nilai ilmiah dan ditulis oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Yang keempat, aspek penelitian. Mampu menjelaskan dengan tepat hal yang menjadi aspek dari penelitian yang dilakukan, mampu menjelaskan konteks penelitian, serta mampu mengembangkan argumentasi yang kuat dan saling berkaitan secara rasional. Yang kelima yaitu padat, mampu menuliskan tinjauan pustaka secara padat dan kaya, sehingga nantinya dapat meningkatkan literasi, bahan rujukan, dan pedoman untuk memudahkan melakukan tahapan penelitian selanjutnya. Cara membuat dan langkah penulisan tinjauan pustaka. Terdapat 4 langkah. Yang pertama yaitu mencatat. Kalian dapat mencatat semua informasi serta data relevan dalam literatur, pustaka, teori, serta konsep yang kalian jadikan rujukan. Yang kedua yaitu mengikhtisar. Setelah menulis poin-poin penting, kalian dapat mulai memahami intisari atau makna isi secara lebih mendalam melalui langkah ini. Pada tahap ini, kalian sudah mulai melakukan kegiatan meringkas serta mengutip sumber.
Yang ketiga, mensintesis. Melalui tahap ini, kalian mulai akan menyatukan dan membandingkan seluruh bacaan atau literatur yang kalian rujuk dan mengklasifikasikannya ke dalam topik yang relevan. Pada tahap ini, kalian mulai melakukan analisa secara umum yang berarti memecah informasi menjadi bagian-bagian kecil. Analisa umum dilakukan untuk menunjukkan hubungan yang jelas antara bagian-bagian tersebut. Yang terakhir yaitu menganalisa secara tajam. Setelah melakukan analisa umum, kalian akan melakukan evaluasi pustaka atau bacaan secara lebih kritis. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ilona Nabila Putri. Terima kasih kepada Ratna. Materi selanjutnya adalah kajian teori. Pengertian kajian teori. Kajian teori adalah pemaparan beberapa teori yang diperoleh dari beberapa sumber pustaka yang relevan dengan objek yang dikaji, mengacu pada proses kajian terhadap satu atau beberapa teori, kemudian dijadikan sebagai landasan teoritis sebuah penelitian atau kajian. Selanjutnya, pengertian landasan teori. Landasan teori adalah bagian tujuan pustaka berisi sejumlah teori-teori yang fungsinya sebagai landasan atau patokan pemahaman sebagai pendukung bagi peneliti dalam menganalisis data penelitian. Landasan teoritis lebih banyak mengacu pada hasil sebuah kajian teori atau sebuah teori yang dijadikan sebagai sebuah landasan penelitian atau kajian. Selanjutnya, langkah-langkah penyusun landasan teori. Yang pertama, menentukan teori yang sesuai dengan permasalahan atau tujuan penelitian. Yang kedua, mencari referensi buku, artikel, makalah yang membahas teori atau topik yang bersangkutan. Referensi diutamakan dari sumber utama berupa buku atau artikel ilmiah yang terbaru. Yang ketiga, mengurutkan referensi berdasarkan tahun terbitnya untuk mengetahui alur perkembangan teori tersebut. Referensi yang paling tua dijadikan sebagai sumber utama, yang selanjutnya referensi-referensi lain yang merupakan pelengkap dan penyempurna. Yang keempat, mengaji referensi untuk menemukan keunggulan dan kelemahannya. Yang kelima, membahas, mempertimbangkan, dan membandingkan antara referensi satu dengan referensi lain untuk mencari benang merah yang saling memperkokoh. Yang keenam, merumuskan kembali berdasarkan hasil kajian masing-masing teori. Hasil rumusan dapat mengokohkan pendapat salah satu sumber, dapat menggabungkan dua atau beberapa sumber, dan dapat pula menyusun rumusan baru berdasarkan tinjauan kritis berbagai sumber. Hasil rumusan tersebut dijadikan sebagai landasan teoritis dalam melakukan penelitian atau kajian. Selanjutnya, 3 fungsi secara umum. Yang pertama, menjelaskan atau explanation. Menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti. Misalnya, mengapa jika besi kena panas akan memuai, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi menjelaskan. Yang kedua, meramalkan atau prediction. Mengetahui apa yang akan terjadi jika suatu hal dilakukan terhadap variabel. Misalnya, jika besi dipanaskan sampai 75 derajat Celcius, berapa pemuaiannya? Dijawab dengan teori yang berfungsi meramalkan. Yang ketiga, pengendalian atau kontrol. Memberi solusi atas suatu masalah. Misalnya, berapa jarak sambungan rel kereta api yang paling sesuai dengan kondisi iklim Indonesia, sehingga kereta api jalannya tidak terganggu karena sambungan. Dijawab dengan teori yang berfungsi mengendalikan. Selanjutnya adalah fungsi teori dalam kegiatan penelitian. Yang pertama, digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Yang kedua, teori berfungsi sebagai prediksi dan pemandu untuk menemukan kata. Adalah untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian karena hipotesis sifatnya pernyataan prediktif. Yang ketiga, digunakan sebagai dasar untuk membahas hasil penelitian. Selanjutnya, fungsi tujuan pustaka. Yang pertama, membatasi masalah penelitian. Yang kedua, menemukan arah baru penelitian. Yang ketiga,
menghindari pendekatan yang kurang berhasil. Yang keempat, memperoleh pemahaman metodologis. Yang kelima, mengidentifikasi rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Yang keenam, mencari dukungan dari teori utama. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mazida Nurmania Rizky. Terima kasih kepada Saudari Ratna atas kesempatannya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kerangka berpikir. Next. Pengertian kerangka berpikir menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sugiono, kerangka berpikir itu merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kemudian menurut Surya Sumantri, kerangka berpikir adalah penjelasan atas usaha untuk memberikan penjabaran sementara yang dibuat untuk menyusun gejala-gejala dalam penelitian yang kemudian dijadikan sebagai objek penyelesaian atas kriteria-kriteria yang telah dibuatkan. Yang ketiga, menurut Uma Sekaran, pengertian kerangka berpikir adalah gambaran yang menjelaskan secara konseptual antara teori dalam penelitian dan identifikasi atas beragam permasalahan yang menjadi rumusan mengapa pentingnya riset tersebut dijalankan atau diselesaikan. Jadi kerangka berpikir adalah sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang selanjutnya ada langkah menyusun kerangka berpikir. Yang pertama itu menentukan variabel yang lebih mendetail. Yang kedua adalah membaca buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, atau laporan hasil penelitian yang relevan. Kemudian yang ketiga ada deskripsikan teori-teori yang berhubungan dengan variabel data yang akan diteliti. Yang keempat ada menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis. Yang kelima ada menganalisis komparasi dengan cara membandingkan teori yang satu dengan yang lainnya. Dan yang keenam adalah menarik kesimpulan untuk dijadikan bahan kerangka berpikir. Kemudian ada jenis kerangka berpikir. Yang pertama adalah kerangka teoritis. Itu menegaskan mengenai teori yang dijadikan landasan dan juga penjelasan fenomena yang sedang diteliti. Yang kedua ada kerangka operasional, menjelaskan mengenai variabel yang diperoleh dari konsep-konsep yang sudah dipilih dan menunjukkan adanya suatu hubungan antara variabel data tersebut. Yang ketiga ada kerangka konseptual, itu menjelaskan mengenai konsep yang terdapat di dalam asumsi teoritis, yang setelah itu digunakan untuk bisa mengistilahkan unsur yang terdapat di dalam objek yang akan diteliti, serta juga menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut. Next. Kemudian ada ciri kerangka berpikir. Yang pertama itu adalah suatu pemikiran dari susunan instruksi logika yang telah diatur di dalam rangka yang menjelaskan mengenai variabel yang diteliti. Yang kedua ada kerangka tersebut dibuat untuk bisa menjelaskan instruksi dari aliran logika itu dengan secara sistematis. Yang ketiga, ditujukan untuk dapat memperjelas variabel data yang sedang diteliti. Yang keempat, di dalam kerangka berpikir tersebut juga harus menerangkan mengenai yang pertama ada mengapa penelitian tersebut dilakukan, yang kedua bagaimana proses penelitian tersebut dilakukan, yang ketiga ada apa yang akan didapatkan dari penelitian tersebut, dan yang terakhir adalah untuk apa hasil dari penelitian tersebut apabila sudah diperoleh. Next. Untuk model kerangka berpikir ada dua. Yang pertama adalah model penelitian korelasi, dan yang kedua adalah model penelitian perbaikan metode. Yang pertama ada model penelitian korelasi yang komponen utamanya dari pemikiran yang dikembangkan oleh Gregor Polensik ialah yang pertama ada independence variable merupakan variabel bebas, yang kedua ada dependent variable merupakan variabel terikat,
ketiga ada level, merupakan indikator dari variabel bebas yang kemudian akan diobservasi. Dan yang keempat ada measure, yang merupakan indikator dari variabel terikat yang kemudian akan diobservasi. Untuk model yang kedua adalah model penelitian perbaikan metode. Model ini sering digunakan di dalam penelitian pada bidang sains, teknik, dan juga termasuk pada bidang komputerisasi. Dalam hal ini, pada saat kita memperbaiki sebuah metode ataupun juga algoritma, perbaikan yang kita lakukan ialah salah satu dari bentuk kontribusi orisinil kita kepada pengetahuan. Berdasarkan model ini, Polanyi, komponen utama dari model kerangka pemikiran ini ialah yang pertama ada indikator, yang kedua ada proposed method, yang ketiga ada objektif, dan yang keempat ada measurement. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, berikut adalah daftar pustaka dari materi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 12. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.